dia mengandung 62% marine collagen, salah, 62% deep sea water, jauh kan? Hai everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Arinda. Nah, di Skincare 101 kali ini gue akan membahas satu ingredients yang super hits banget akhir-akhir ini karena dipakai sama Krisdayanti untuk seluruh tubuhnya sampai menghabiskan 1 miliar. Oke, jadi kalau misalkan kalian tahu ingredients apa yang gue maksud dan pengen tahu lebih detail lagi soal ingredients ini, keep on watching. Yes, bener banget, itu ingredients adalah salmon DNA gitu. Ini tuh udah kayak waro-woro di mana-mana sampai ada beberapa skincare yang ingredientsnya menggunakan salmon DNA. Tapi yang kemarin atau yang lagi seru-serunya diomongin itu adalah yang injeksi gitu ya, yang dilakukan oleh Krisdayanti. Nah kebetulan kemarin-kemarin aku udah sempat melakukan treatment tersebut di Maharis Clinic. Sempat 2 kali melakukan treatment itu dan menggunakan 2 teknik yang berbeda. Tapi sebelum ngomongin soal itu, pengen bahas juga sih sebenarnya salmon DNA yang digunakan itu seperti apa. Nah, dari treatment yang kemarin gue coba itu kita menggunakan Rejuren Salmon DNA. Apa sih sebenarnya gitu? Jadi bukan dari daging salmon, tapi justru salmon DNA itu diekstrak dari salmon sperm gitu ya. Jadi itu yang dijadikan cairan untuk disuntikan ke kulit kita. Terus kenapa ini tuh salmon DNA tuh heboh banget? Jadi sebenarnya banyak banget fungsi dari si salmon DNA ini. Yang pertama bisa membantu untuk mencerahkan kulit wajah, bisa membantu untuk memperbaiki scars akibat jerawat kayak bopeng, terus ice pick dan segala macam itu bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Kemudian dia juga bisa meningkatkan produksi kolagen, kemudian dia juga bisa membantu menghaluskan tekstur kulit kalau misalnya biasanya beruntusan atau geradakan. Nah itu tuh bisa dibantu banget dengan melakukan injeksi salmon DNA tersebut. Nah selain itu juga salmon DNA ini tuh dia bisa banget untuk proses healing kulit kita gitu, dan juga dia bisa membantu memproduksi kolagen menjadi jauh lebih banyak lagi. Apalagi kalau misalkannya udah semakin bertambah usianya, otomatis kolagen itu kan akan semakin menurun. Nah ini tuh bisa membuat kolagen kita menjadi jauh lebih banyak dan membuat kulit menjadi jauh lebih sehat. Nah untuk tekniknya sendiri sebenarnya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan gitu. Ada 2 teknik yang sebenarnya udah gue cobain. Yang pertama itu disuntik langsung per titik gitu ya, si salmon DNA, dan juga booster serum itu disuntik per 1 titik di wajah. Dan yang kedua menggunakan kanul atau jarum yang ujungnya tumpul dan masuk ke dalam dermis gitu. Dan yang ketiga bisa menggunakan mesin. Tapi yang menggunakan mesin aku tuh belum pernah cobain gitu ya. Jadi baru cobain yang disuntik langsung dan yang pakai kanul. Oke, terus butuh berapa banyak ampul sih untuk satu muka itu gitu. Rata-rata bisa 4 atau 5 ampul tergantung kebutuhan dari kulit masing-masing. Nah dari 3 teknik yang tadi gue bilang, yang pertama yang disuntik satu-satu itu jauh lebih sakit sebenarnya gitu. Skala 1 sampai 10 skalanya mungkin ada sakitnya ada di 8 gitu ya. Tapi kalau misalkan yang kanul yang diserot masukin gitu terus baru dikosrok-kosrok gitu di muka di dalam dermisnya itu, dia skala sakitnya itu sekitar 3 atau 4 lah ya gitu. Jadi tergantung juga sama pain resistant masing-masing. Bisa dibilang sakit, ada juga yang bilang nggak ada rasanya. Nah sebelum disuntik itu sebenarnya ada prosedur lainnya nggak sih? Ada, kemarin itu harus dianestesi dulu, didiamin dulu 30-40 menit, kemudian baru dilakukan injeksi. Setelah dilakukan injeksi ada nggak sih downtime-nya atau apa ya, kayak efek sampingnya gitu ya setelah kita melakukan treatment? Ada. Nah kalau misalkan diinjeksi 1 per 1, kulit kita itu akan menjadi bontol-bontol gitu. Jadi ada kayak bumps kecil-kecil di wajah dan itu berlangsung sekitar 2 atau 3 hari tergantung kulit masing-masing. Kalau pakai kanul dia tidak akan ada bumps gitu, paling ada sedikit bruise karena dimasukin jarum, tapi itu juga hilang 2 atau 3 hari juga sudah hilang gitu. Kemudian bisa nggak sih digabungin sama treatment yang lain? Bisa banget, bisa digabungin sama treatment laser atau chemical peeling, dan itu tergantung sama kebijakan dari dokter masing-masing gitu. Jadi tergantung kebutuhan kulit kalian juga, kalau emang kira-kira butuh ditambahin laser, akan ditambahkan laser sama dokternya, tapi kalau misalkan ya butuhnya chemical peeling atau treatment yang lain juga akan diberikan setelah dilakukan penyuntikan.
Terus hasilnya berapa lama, untuk result yang signifikan banget kelihatan itu di 2 minggu pertama setelah treatment dilakukan sampai sekitar 4 minggu. Terus udah gitu treatment itu disarankan untuk diulang setiap bulannya, minimal kayak 3 kali. Jadi 3 bulan lah, 3 bulan berturut-turut. Setelah itu ada maintenance sekitar 6 sampai 1 tahun sekali. Seperti apa sih gitu ya, pasien seperti apa yang sebenarnya boleh melakukan treatment ini? Sebenarnya yang punya concern anti-aging ini akan sangat oke banget karena resultnya bener-bener kelihatan signifikan. Tapi younger patients atau orang-orang yang jauh lebih muda juga boleh kok melakukan hal ini gitu. Jadi tidak ada batasan, tergantung balik lagi tergantung ke dokternya gitu ya. Nah, hasil yang terlihat atau yang gue rasakan itu apa? Kemarin itu gue ngerasain kulit jadi jauh lebih tebal rasanya, terus lebih kencang, lebih lifting, lebih beberapa scar itu kayak mulai menghalus gitu ya, memudar. Kemudian yang pasti kulit jadi jauh lebih kenyal dan glowing. Tapi memang setiap orang juga pasti hasilnya beda-beda tergantung dari kondisi awal sebelum treatment dilakukan. Jadi pastikan kalian konsultasiin dulu ke dokter untuk melakukan beberapa seri treatment yang dibutuhkan. Terus mungkin dari kalian tuh ada yang bertanya kenapa sih nggak pakai DNA manusia aja, kenapa mesti pakai DNA salmon gitu. Dari jurnal-jurnal yang aku baca, kalau menggunakan DNA manusia itu memang kurang etis gitu. Jadi memang itu salah satu kayak boundaries dari orang-orang yang mendevelop hal tersebut. Kemudian kalau misalkan emang nggak percaya sama DNA salmon, kalian juga bisa kok melakukannya dengan DNA sendiri gitu, yaitu bukan menggunakan DNA salmon rejuren, tapi menggunakan PRP gitu ya, atau vampire facial yang biasanya diambil dari plasma darah kita, diolah dulu, kemudian baru disuntikan di wajah atau dilakukan facial menggunakan plasma tersebut. Nah, terus kalau misalnya tanyain harganya memang pricey, apalagi satu ampul itu bisa beberapa juta dan satu wajah itu dibutuhkan beberapa ampul untuk menyelesaikan treatment gitu. Nah, tapi kalau kalian mencari option yang lebih ekonomis, nah itu bisa dipilih menggunakan skincare. Tapi pertanyaannya adalah ada beberapa yang bertanya gitu ya, kayak sebenarnya efisien atau misalkannya punya efektivitas yang bagus nggak sih menggunakan salmon DNA sebagai ingredients di dalam skincare. Nah, kalau aku baca-baca dari beberapa jurnal memang penelitiannya ada, tapi memang belum banyak. Ada beberapa penelitian yang dilakukan kepada tikus gitu, dan itu memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan di saat tikus tersebut kulitnya diaplikasikan salmon DNA. Tapi ada juga yang dilakukan kepada manusia selama 12 minggu dan dia mengoleskan salmon DNA tersebut ke kulitnya dan ada beberapa improvement dari kulit tersebut. Kulitnya jadi terasa lebih kenyal, lebih terhidrasi dengan baik gitu, dan secara overall kulitnya jadi terlihat lebih sehat. Nah, tapi kalau misalnya kalian tanya efektif nggak sih gitu, tentunya kalau dibandingkan dengan teknik yang diinjek tidak akan seefektif itu, karena memang menurut jurnal yang aku baca-baca, salmon DNA tersebut akan bekerja secara optimal di bagian atau di lapisan dermis. Makanya dia disuntikan untuk dimasukin langsung ke dalam dermis supaya bekerja dengan optimal, karena memang molekulnya itu cukup besar gitu. Nah, kalau misalnya kalian tetap ingin menggunakan skincare dengan kandungan salmon DNA, boleh-boleh aja gitu, dan memang ada resultnya, ada hasilnya walaupun penelitiannya belum terlalu banyak. Nah, untuk skincare sendiri di Indonesia belum terlalu banyak sebenarnya. Yang aku tahu itu baru 2. Yang satu itu adalah Something, dan yang kedua adalah Skin Theory. Sementara kalau di luaran sana sudah ada beberapa brand yang memang menggunakan salmon DNA sebagai ingredients di dalam skincare mereka. Nah, untuk 2 skincare yang tadi aku sebutin, yang pertama itu adalah Skin Theory Multipurpose Spray. Nah, itu adalah spray yang 5 in 1, bisa jadi serum, bisa jadi essence, bisa jadi pelembab, bisa jadi toner gitu ya. Jadi fungsinya tuh cukup banyak gitu, dalam satu botol itu bisa kalian gunakan sebagai berbagai macam fungsi gitu ya. Nah, di dalamnya itu terkandung 3% salmon DNA dan memang punya klaim dia bisa membantu untuk menghidrasi kulit atau membuat kulit menjadi jauh lebih lembab, terus membuat kulit jadi jauh lebih kenyal, lebih elastis, dan juga membantu untuk proses regenerasi kulit supaya menjadi jauh lebih sehat. Dan klaimnya tuh menarik banget sih gitu, karena dia menyatakan, atau brand ini menyatakan, dia bisa membantu meregenerasi kulit dalam waktu 7 hari gitu, mempercepat proses regenerasi kulit dalam 7 hari. Kemudian dia juga bisa membantu untuk membuat kulit kita menjadi jauh lebih cerah dan sebagai perlindungan dari radikal bebas yang ada di sekeliling kita. Terus yang kedua itu adalah Something Salmon DNA plus Marine Collagen Elixir. Nah, itu tuh mengandung 62% deep sea water,
terus udah gitu ada marine collagennya juga, dan ada pearl, dan juga yang pastinya ada salmon DNA di dalamnya. Nah, menurut klaim yang dibilang sama Something, produk ini tuh bisa membantu untuk memperbaiki tekstur kulit, memperbaiki kelembapan kulit gitu, membuat kulit jadi lebih terhidrasi, kemudian membantu juga produksi kolagen menjadi lebih baik, kemudian dia juga bisa membuat kulit menjadi terlihat lebih cerah. Nah, kalau misalnya kalian masih bertanya kira-kira works nggak sih sebenarnya skincare yang mengandung salmon DNA? Sebenarnya belum ada penelitian yang bilang itu tidak berfungsi gitu, atau itu berfungsi banget, jadi masih minim penelitiannya. Tapi if you wanna try, silahkan. Dan ada beberapa teman-teman aku juga yang ternyata cocok menggunakan skincare yang mengandung kolagen dan bilang kulit itu menjadi jauh lebih plump, menjadi jauh lebih lembab gitu, dan menjadi jauh lebih terhidrasi dengan jauh lebih baik. Dan perlu diingat lagi, di dalam skincare tersebut nggak cuma ada salmon DNA aja gitu, jadi ada beberapa ingredients lainnya yang mendukung formula dari skincare tersebut yang memang bisa membuat kulit kita menjadi jauh lebih sehat gitu. Jadi make sure kalian juga memperhatikan ada ingredients apa lagi sih selain si salmon DNA yang ada di dalam skincare tersebut gitu, dan siapa tahu memang ingredients tersebut yang membuat kulit kita menjadi jauh lebih sehat. Jadi kalau kalian masih tetap pengen cobain, saran aku lihat juga ingredients pendukungnya, karena pastinya selain salmon DNA ada beberapa ingredients yang bisa menjadikan kulit kalian menjadi jauh lebih sehat lagi. Nah, jadi setelah mendengarkan penjelasan aku tadi, kalian ceritain dong pengen jadi tim mana? Apakah menjadi tim Krisdayanti Lemos mengeluarkan uang 1M untuk seluruh badannya menggunakan salmon DNA, atau tim yang hanya mengeluarkan uang ratusan ribu menggunakan skincare salmon DNA? Jadi kasih tahu ke aku di bawah di kolom komen kalian pengen coba yang mana. Kalau misalnya kalian udah ada yang cobain skincare yang tadi aku sebutin dan ada efeknya ke kulit kalian, please ceritain di bawah. Atau mungkin kalian pengen review di FB app juga boleh banget, supaya teman-teman yang lain bisa tahu efeknya seperti apa kalau misalnya punya kulit yang sama kayak kalian. Atau mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah cobain injeksi dengan menggunakan salmon DNA, please share your experience di bawah. Oke, segitu aja paling cerita aku di hari ini. Kalau misalnya kalian belum subscribe, please subscribe channelnya Female Daily, nyalain lonceng notifikasinya, dan juga likes videonya. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.